Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Christine Gloria Tutu, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Teologi, Magister Kesehatan, sebagai dosen pengampu mata kuliah K3 Dasar. Dan pada kesempatan kali ini, saya Charlie Mamonto dengan NIM 0240 60411 akan menyampaikan presentasi dalam bentuk format video mengenai gangguan stres pasca trauma PTSD akibat kekerasan di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Charlie Mamonto akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang gangguan stres pasca trauma PTSD akibat kekerasan di tempat kerja dalam bentuk format video yang semoga bermanfaat ini. Gangguan stres pasca trauma PTSD akibat kekerasan di tempat kerja. Gangguan stres pasca trauma PTSD adalah gangguan mental yang muncul akibat pengalaman traumatis, seperti kekerasan di tempat kerja. PTSD ditandai dengan gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, kecemasan, dan penghindaran situasi yang meningkatkan trauma. Gangguan ini dapat berlangsung lama jika tidak ditangani dengan baik. Kekerasan di tempat kerja meliputi kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan pelecehan seksual yang dapat memicu PTSD. Studi menunjukkan bahwa paparan kekerasan yang terus-menerus meningkatkan risiko gangguan ini, berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas pekerja. Sekarang kita masuk di pengertian dan gejala PTSD. Pengertian PTSD. PTSD adalah gangguan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam nyawa atau integritas fisik. Gejala intrusi, kilas balik, mimpi buruk, dan pikiran tidak diinginkan terkait trauma. Penghindaran, menghindari tempat, orang, atau aktivitas yang mengingatkan pada trauma. Perubahan mood atau arousal, perasaan bersalah, kehilangan minat, mudah marah, kesulitan tidur, dan kewaspadaan berlebihan. Kekerasan di tempat kerja dan jenisnya. Kekerasan di tempat kerja dan jenisnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, kekerasan fisik, berupa pemukulan, penyerangan, atau agresi fisik lainnya. Kekerasan verbal, penghinaan, cercaan, ancaman, dan intimidasi lisan. Kekerasan psikologis, intimidasi, bullying, pengucilan, dan pelecehan emosional. Yang terakhir, pelecehan seksual, perilaku seksual tidak diinginkan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Selanjutnya kita masuk di hubungan kekerasan di tempat kerja dengan PTSD. Terbagi menjadi 3. Trauma psikologis. Kekerasan yang terus-menerus dapat memicu trauma mendalam dan PTSD. Yang kedua, faktor resiko, durasi dan intensitas kekerasan, kurangnya dukungan sosial, budaya organisasi permisif, riwayat gangguan mental. Yang terakhir, perasaan korban, takut, malu, marah, dan putus asa yang dapat berkembang menjadi PTSD. Selanjutnya kita masuk di dampak PTSD pada pekerja dan organisasi. Dampak pada individu, gangguan konsentrasi dan produktivitas menurun, absensi meningkat, masalah kesehatan fisik seperti insomnia, penurunan motivasi dan hubungan sosial. Dampak pada organisasi, penurunan kinerja tim dan produktivitas, meningkatnya turnover karyawan, terganggunya budaya kerja sehat,
biaya perawatan medis dan konseling meningkat. Pencegahan kekerasan di tempat kerja. Yang pertama, kebijakan zero tolerance, menerapkan aturan tegas terhadap segala bentuk kekerasan. Yang kedua, pelatihan dan edukasi, memberikan pelatihan rutin tentang kekerasan, bullying, dan pelecehan. Yang ketiga, saluran pelaporan aman, menyediakan mekanisme pelaporan yang rahasia dan aman bagi korban. Selanjutnya kita masuk di dukungan dan budaya kerja positif. Yang pertama, dukungan kesehatan mental, akses layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi korban. Yang kedua, penyesuaian beban kerja, memberikan waktu pemulihan dan penyesuaian tugas bagi yang terdampak. Yang ketiga, budaya kerja positif, mendorong komunikasi terbuka, empati, dan pelatihan kepemimpinan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari topik yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya, PTSD akibat kekerasan kerja berdampak serius pada kesehatan mental dan produktivitas. Lingkungan kerja aman dan sehat sangat penting. Saran untuk perusahaan, terapkan kebijakan tegas dan sediakan layanan konseling bagi korban kekerasan. Saran untuk karyawan dan pemerintah, karyawan harus sadar haknya dan melapor tanpa takut. Pemerintah perlu regulasi perlindungan tenaga kerja yang kuat. Saran untuk akademisi, perlu kajian lebih lanjut tentang prevalensi dan dampak PTSD di tempat kerja di Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga menginspirasi untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih dan terus semangat mengejar mimpi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.